Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja guru. Perkenalkan, nama saya Septa Madiani Wulandari SP, mahasiswa Riteker Pendidikan Profesi Guru Tertentu periode 2 tahun 2025, bidang studi Agribisnis Tanaman di LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan NIM 24662455, asal sekolah SD Alam Pacitan. Pada hari ini, saya melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi karakteristik produk pertanian, mata pelajaran dasar-dasar agribisnis tanaman, kelas 10 di SMK Negeri Pringkuku Kabupaten Pacitan. Ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan atas diri saya. Berikut adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Baik, sebelum kita mulai aktivitas kali ini, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kita semua semoga kita selalu diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Fitrian untuk dipimpin berdoa, teman-teman. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Jawab mulai. Baik, sebelum kita mulai, ibu absen dulu ya. Terus absen dulu. Angelika Kairunisa, Anissa Febrian Saputra. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdiri dulu. Kita berdiri. Oke, SBB kita kali ini judulnya double this deck ya. Kalau double posisi tangan seperti ini, kemudian kalau this seperti ini, dan that seperti ini ya. Oke. Nah, kita mulai pelan dulu, kemudian baru cepat ya. Are you ready? Yes, I'm ready. Ayo kita mulai yuk. 1, 2, 3, go. Double, double, this, double, double, that, double, this, double, that, double, double, this, that, double, double, this, double, double, that, double, this, double, that, double, double, this, that, double, double, this, double, double, that, double, this, double, that, double, double, this, that, double, double, this, double, double, that, double, this, double, that, double, double, this, that. Akan duduk. Nah, sudah sepakat semuanya? Sudah? Sebelum kita masuk ke materi, Miss Wulan mau tanya dulu. Kalau Miss bilang produk pertanian, menurut kalian itu apa? Kira-kira produk pertanian itu apa saja sih? Sayuran, oke. Apa lagi? Buah-buahan, apa lagi? Kemudian, oke, boleh. Nah, apakah kalian pernah membeli produk pertanian itu, tapi menemukan ada yang busuk? Pernah nggak? Kemudian, kalau contohnya sayuran, apa? Coba. Contohnya sayuran yang biasa kalian konsumsi apa? Ayam, sawi, oke. Kalau buah-buahan, pisang, oke. Nah, suka pisang ya? Oke, baik. Kita mulai ya pelajarannya. Semuanya diperhatikan di slide yang Tuhan sampaikan. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik produk pertanian. Nah, karakteristik produk pertanian itu ada 4 jenis ya. Yang pertama itu bersifat musiman. Bersifat musiman itu maksudnya adalah produknya itu, produksinya itu mempunyai keterbatasan, dipengaruhi oleh musim
dalam 1 tahun. Jadi dia itu produk itu hanya dipanen setiap 1 kali musim hujan, musim kemarau ya, atau kadang kan ada ya, contohnya kayak buah mangga, buah jeruk, buah rambutan itu kan kalau musim mangga itu ada. Tapi kalau nggak ada musimnya belum ada, pasti biasanya langka ya, mahal gitu, harganya mahal. Nah itu dampak produk pertanian yang bersifat musiman itu yang pertama adalah harganya berfluktuasi. Fluktuasi itu maksudnya berubah-ubah ya. Jadi ketika banyak jumlahnya di pasar itu harganya murah ya, tapi ketika itu tidak ada maka harganya cenderung mahal gitu ya. Kemudian yang kedua, pengelolaan pasca panen. Jadi perlu strategi untuk mengatasi surplus dan kekurangan. Jadi kalau misalnya belum masa panennya, berarti kita perlu strategi untuk biar selalu tersedia di pasar seperti itu. Jadi kalau buah mangga ini musimnya misalnya bulan Januari, nah untuk bulan berikutnya apakah bisa tersedia? Berarti perlu penyimpanan khusus ya. Jadi setiap setiap bulan bisa terpenuhi, bisa ada di pasar gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga ada distribusi pemasaran. Ya kalau ini berarti diperlukan distribusi, berarti jalan ke mana tuh, ke pasarnya. Jadi yang petani ke pasar itu bagaimana caranya agar selalu tersedia seperti itu, bisa dijual ke pemasok. Kemudian yang keempat, pengolahan untuk mengatasi musiman. Jadi bisa diolah, karena kan ada kayaknya mangga kan beberapa bulan nggak ada, maka dijadikan asinan seperti itu. Jadi selalu tersedia walaupun bentuknya berbeda. Itu ya, itu yang bersifat musiman. Kemudian selanjutnya, nah ini karakteristik berikutnya adalah bervolume besar dan bulky. Bulky itu besar ya. Produk pertanian memiliki volume besar relatif terhadap berat atau nilainya, sehingga memerlukan ruang penyimpanan dan transportasi yang lebih besar. Jadi volume besar itu termasuk berat ukurannya, kemudian juga besar panennya banyak gitu loh. Volumenya itu, jadi volume itu tidak hanya panennya banyak, tetapi juga produknya itu besar, berat ukurannya, bahkan mungkin berat dalam masanya itu, berat kilogramnya itu. Contohnya padi, kalau padi otomatis ya banyak, kemudian tebu, ketela ini yang biasanya. Dampaknya untuk produk-produk yang bervolume besar itu, yang pertama itu logistik dan transportasi. Perlu perencanaan yang efisien untuk mengurangi biaya. Jadi harus ada tambahan, karena itu jumlahnya besar, maka kita membutuhkan perencanaan agar biayanya tidak terlalu besar. Ya. Kemudian ruang penyimpanan, otomatis kita membutuhkan ruang penyimpanan untuk menyimpan produk-produk yang panennya banyak gitu ya, otomatis butuh ruang penyimpanan. Kemudian penanganan pasca panen perlu kehati-hatian untuk mengurangi kehilangan volume. Maksudnya kan kadang ada yang tadinya beratnya 5 kilo jadi menyusut karena terlalu lama disimpan seperti itu. Jadi itu harus hati-hati untuk menangani produk-produk yang volumenya besar dan bulky. Kemudian ada biaya handling, itu biaya penanganannya itu otomatis lebih tinggi ya, dari mulai penyimpanannya. Terus kalau penyimpanan kan mungkin ruangannya butuh harus dikasih AC, temperaturnya, suhunya, otomatis kan perlu pengeluaran biaya lagi. Oke, yang ketiga, karakteristik produk pertanian itu mudah rusak, perishable ya. Produk tersebut memiliki unsur simpan yang terbatas dan rentan terhadap kerusakan biologi, fisik atau kimiawi setelah dipanen atau dihasilkan. Contohnya sayuran, karena sayuran itu mudah busuk ya. Mangga, pisang, stroberi, pisang kalau nggak bisa terlalu lama untuk ini, jadi harus segera dijual gitu ya. Nah, dampaknya untuk produk yang mudah rusak ini, maka yang pertama itu kehilangan pasca panen. Kerusakan produk bisa menyebabkan kehilangan produk secara signifikan. Jadi tadinya segar, kemudian akhirnya layu atau busuk sehingga tidak layak untuk dijual. Kemudian yang kedua, biaya penanganan. Perlu adanya biaya penanganan dan penyimpanan otomatis ya. Kalau ini biar awet, biar nggak layu, biar nggak busuk, maka harus ada tambahan untuk
pengeluaran biaya tambahan untuk penanganan dan penyimpanannya. Kemudian ketersediaan dan harga ya. Jadi kalau misalnya mudah busuk kan otomatis tidak tersedia di pasar. Harganya juga dia bisa menjadi turun ya, kan nggak laku kalau misalnya itu busuk ataupun layu ya. Kemudian yang keempat, keamanan pangan. Penanganan yang tidak tepat bisa beresiko bagi kesehatan ya. Jadi kalau misalnya kalau layu ataupun busuk kan kalau dimakan. Dari yang disampaikan, apakah ada pertanyaan dari sini? Yang belum jelas, silakan pertanyaannya. Ya, Ridwan. Apa faktor utama yang mempengaruhi kesegaran produk pertanian? Faktor utama yang mempengaruhi kesegaran produk pertanian, yang pasti faktor utamanya itu suhu, ya, suhu, kelembapan, kemudian penanganan pasca panen. Contohnya, misalnya pisang. Nah, pisang itu kalau sudah terlalu lama itu kan langsung cepat mudah busuk ya. Kalau panas itu kan dia, nah suhunya panas itu biasanya mudah benyek ya, istilahnya benyek gitu. Nah, perlu penanganan pasca panennya. Mungkin panennya ketika setengah matang gitu, terus kemudian bisa segera dijual. Jadi untuk ininya bisa lama gitu, sampai di pasarnya. Itu ya, kemudian ya. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Oke, dia silakan. Apa perbedaan utama produk musim pertanian musiman dan produk yang bisa dipanen sepanjang tahun? Ya, apa bedanya produk yang bersifat musiman sama yang sepanjang tahun, bisa dipanen sepanjang tahun? Jadi kalau yang musiman itu tergantung musim, apakah musim kemarau, apakah musim hujan. Sedangkan kalau setiap tahun itu setelah dipanen nanti tunggu berapa waktu lagi bisa dipanen. Jadi ketersediaannya di pasar itu kalau yang sepanjang tahun itu selalu tersedia, ya nggak pernah tidak pernah habis, tidak pernah langka. Nah, kecuali kalau yang tanaman musiman dia pasti langka, di beberapa musim dia langka. Jadi kalau nggak musimnya ya nggak ada ya. Dan di pasar otomatis kalau tidak ada harganya lebih mahal. Sedangkan kalau yang produk-produk yang dipanen sepanjang tahun dia harganya cenderung tetap. Ya. Nah, kita bagi kelompoknya, tapi karena Miss lihat di sini semuanya sudah sesuai ya, ada yang 4 anggotanya, ada yang 3 Bapak. Jadi kita bagi kelompok 1, 1, 2, 3, 4, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Gitu ya. Oke, silakan kelompok 1 bisa ke Miss. Mari. Nanti kalau butuh video dan sebagainya ada di depan sini ya. Oke, thank you. Kelompok 2 silakan. Satu depan. Oke. Kelompok 4. Oke, kelompok 5. Bacalah dengan cermat ya. Kemudian yang kedua, amatilah contoh infografis. Jadi di bawah itu ada contoh infografisnya. Kemudian diskusikan dengan teman sekelompok kamu produk pertanian apa yang akan kalian buat, infografis yang kalian buat. Kemudian tanyakan pada guru kalau ada kesulitan atau kurang mengerti bisa tanya ya. Nanti maju aja ke depan sini ya. Terus yang kelima dibuat bersama-sama. Kemudian setelah selesai, kemudian kalian presentasi. Apa namanya? Dibagi ya, ambil apa? Oh itu udah itu lah. Jadi pakai ini. Dikasih dulu. Pakai ini. Nanti. Nanti tulis nama aja. Mau berapa? Persentasenya apa? Untuk yang sambil ini ya dibagi ya, ada yang gambar produknya, terus ada yang nulis. Jadi biar cepat waktunya biar efektif kita.
Silakan nomor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 atas nama Alzifa, Aldi, Rasya, dan Ayu ingin mempresentasikan tentang durian. Kalau karakteristik durian memiliki yaitu sifat durian dikenal dengan aromanya yang sangat kuat dan khas. Aroma ini disebabkan oleh senyawa organik volatil yang unik. Jadi buah durian dikenal memiliki rasa yang manis, kaya, lembut, dari sedikit rasa getir. 3. Kulit luar durian keras dan ditutupi duri-duri yang tajam dan kokoh. Volume panen durian dapat berfluktuasi atau tidak stabil dari tahun ke tahun. Volume panen sangat bergantung pada jenis varian. Kami dari kelompok 6 meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada pengertian. Semangka adalah buah segar yang berasal dari tanaman merambat anggota keluarga Cucurbitaceae, satu keluarga dengan hewan, mentimun dan labu. Buah ini berbentuk bulat atau lonjong dengan kulit berwarna hijau, sering berpola garis-garis dan daging buah berwarna merah, pink, kuning atau oranye yang mengandung banyak air serta biji. Bervolume besar dan burgi. Volume besar dan burgi berarti ukuran buah sangat besar, bentuknya cenderung bulat atau lonjong gemuk dan memiliki bobot yang lebih berat dibanding semangka biasa. Kulit kering biasanya tebal untuk menopang isi daging buah yang bulat. Juga sering dihasilkan dari varietas unggul atau teknik budidaya yang dioptimalkan untuk penyimpanan pengangkatan buah. Penggunaan semangka dapat dimanfaatkan dalam berbagai cara. 1. Langsung dimakan juga dipotong-potong menjadi makanan kecil. 2. Minuman, jus, smoothies, es semangka. 3. Salad dicampur dengan keju atau sayuran segar. 4. Dessert, es krim, puding, makanan, dan lain-lain. 5. Snack segar, kulit-kulitnya bisa jadi manisan. 6. Olahan gratis semangka panggang, grill, watermelon untuk sensasi manis asam. Tips pengolahan: memilih semangka yang manis dan matang, pilih bunyi yang nyaring, saat diketuk, warna hijau tua dengan corak bulan yang jelas. Ada build spot noda kuning menandakan semangka matang di pohon berarti terasa lebih padat dibandingkan ukurannya. Mengolah dan menyimpan: uji kulit semangka sebelum dipotong, simpan semangka untuk di suhu ruang. Setelah dipotong, simpan dalam wadah kedap udara di kulkas maksimal 3-4 hari. Nutrisi: semangka kaya air 92% sehingga sangat menyegarkan dan rendah kalori. Dalam 1 gram semangka rata-rata mengandung kalori 30 makrohidrat 30 gram, serat 0,4 gram, vitamin C 8,1 gram, vitamin A, kalium 112 mg, likopen, citrullin, tidak seragaman. Bentuk semangka putih sering memiliki bentuk tidak seragam. Ada yang bulat, sempurna, ada yang bocor. Ukuran sering menghasilkan pada sebentuk tidak semua buah sama besar. Kematangan: bagian luar bisa terlihat serupa, tetapi tingkat kematangan dan manisnya daging bisa sedikit berbeda karena distribusi air dan gula tidak selalu merata. Terakhir, ketahanan atau rusak. 1. Keunggulan. Semangka besar biasanya memiliki kulit lebih tebal sehingga lebih tahan terhadap hasilnya ringan saat panen atau transportasi. 2. Kandungan airnya tinggi, tapi kulit yang tebal membantu melindungi daging buah. 2. Kelemahan karena ukuran berat, dermaga atau mahal jika terjadi. Jika sudah matang, bagian dalamnya bisa pecah akibat tekanan eksternal atau berning. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sehingga volumenya lebih padat. Lebih berat. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 1 sudah ready ya. Di sini ya, Kak ya. Oke, kelompok 1 sudah ready. Silakan sambil yang lain yang belum sudah ready. Agak ke sini, Kak. Agak ke sini. Ya, oke ya. Baik, silakan untuk kelompok 1 tepuk tangan dulu dong. Silakan kelompok 1 ready one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang berdasarkan saya. Saya Arisa Febri Saputra. Saya Regina Sumantri. Saya Dinda Yusufitri. Kami akan mempresentasikan karakteristik guna dan Pertama sifat warna bervariasi dari kuning oranye hingga merah. 2. Tekstur daging buah bisa firm atau juicy. Rasa daging memiliki rasa manis sedikit dan sedikit asam. Bentuk bulat dan berukuran mungil. 4. Musim dari adalah buah musiman yang puncak panennya terjadi di musim panas. Karakteristik 1. Ukuran dan bentuk buah jadi ukuran kecil. 2. Warna umumnya berwarna merah darah. 3. Struktur termasuk buah berbiji atau jus. 4. Kulit dan daging. Jadi memiliki kulit yang tipis dan daging buah yang subur nutrisi paling sehat, kalori, serat, jaga. 2. Manfaat kesehatan, dukung kesehatan jantung, meredakan gejala diabetes. 3. Serat, mengandung serat yang baik untuk kesehatan. 4. Antioksidan, kaya akan antioksidan, kaloid dan lain-lain. sekian presentasi dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Bisa di sebelah sini. Oke. Silakan kelompok 3. konsumsi langsung sebagai berkat, baik sebagai camilan atau sebagai bagian dari sholat sunat. Buah naga dapat digunakan untuk bahan baku jus dan karena yang kondisinya tinggi, rawit, tips penawaran, pilih jumlah untuk mendapatkan hasil dan cuci buah naga dengan air bersih, kemudian mengolah dan menghilangkan makanan dan
Sekian tes adaptasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selanjutnya, kelompok 2. Silakan kelompok 2 selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Angel, Dimas, Riana, dan Bubut ingin mempresentasikan tentang karakteristik apel malam. Karakteristik apel malam sifat berukuran lebih kecil dari apel yang lain, rasa manis, asam, segar, kaya akan serat dan antioksidan yang baik untuk kesehatan pencernaan dan jantung. Bersifat besar dan bergigi. Apel malam berukuran lebih kecil dan tidak bergigi, memerlukan kehati-hatian saat proses distribusi karena apel malam bersifat lebih lunak daripada apel lainnya. Mudah rusak. Apel malam termasuk buah yang relatif mudah rusak atau memiliki umur simpan pendek. Apel malam merupakan produk hortikultur yang rapuh, ketidakseragaman. Apel malam umumnya memiliki ukuran yang seragam, yaitu lebih kecil dari apel lainnya. Apel malam dapat berbeda ukuran tergantung varietasnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata, mari dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mereka akan mempresentasikan karakteristik masyarakat beranggota. Ini saya Diana Pita Diana Dewi. Saya memperkenalkan presentasi ini. Saya Darmawan Abdullah. Saya Kristen Kristen Pita. Karakteristik mangga sifat penampilan buahnya umumnya bulat telur lonjong atau agak pipi tergantung jenisnya. Berkembang biak dengan biji. Pohonnya berumur panjang bisa mencapai puluhan tahun. Saat muda berwarna hijau, ketika matang berubah jadi kuning, oranye atau kemerahan. Bervolume besar atau bulky. Ukurannya cukup besar dan benda tebal, aromanya harum. Cocok dikonsumsi langsung atau diolah. Bijinya relatif lebih kecil dibanding dagingnya. Mudah rusak. Buat mangga cepat berbiji hitam di kulit, nanti jadi lembek dan berair. Sebaiknya disimpan di suhu dingin. Kadar air tinggi membuat mangga cepat layu dan busuk. Ketidakseragaman, rasa manis dan asam tergantung varietas, kematangan dan faktor lingkungan. Harga bisa turun karena pasar lebih suka berseragam. Nutrisi, vitamin C meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin E juga mendukung kesehatan kulit dan pembentukan darah. Magnesium mendukung fungsi otot dan saraf. Penggunaan, gunakan sebagai tiap meja, campuran salad buah atau rujak. Bisa dijadikan produk kering seperti keripik mangga, sebagai makanan asam atau pedas seperti sambal mangga muda. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dilakukan dulu kelompok 5. Flashback kembali ya, kita flashback kembali. Besok ya beberapa pertanyaan kalau tidak. Sebutkan karakteristik produk pertanian. Sekarang. Ya, Mas silakan. Bervolume besar, berarti mudah rusak, ketidakseragaman. Ya, oke. Satu lagi apa? Tidak ada? Kita menulisnya pusing aja. Tuh, oke. Next, apa maksud produk itu, produk pertanian itu bersifat musiman? Ya, ya. Ketersediaan produk dipengaruhi musim tertentu dalam setahun. Oke, good. Baik. Materi kita hari ini, besok kita akan lanjutkan untuk materi